Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Septibel Simamora dari kelas Gizi A 2019. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang di mana saya sudah memperbaiki judul saya dari saran-saran teman minggu lalu, di mana pengaruh pemberian jus wortel untuk tekanan darah pada penderita hipertensi pada usia 25-50 tahun di Desa Ekbotik, Sumatera Utara. Sini saya akan langsung ke bab 3 saja, di mana bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Ekbotik, Sumatera Utara, dan waktu penelitiannya dilakukan selama 3 bulan pada bulan September sampai Desember 2022. Yang kedua ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi dari penelitian yang saya lakukan ini adalah masyarakat Ekbotik Sumatera Utara yang berusia 25-50 tahun. Yang kedua ada sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah berkisar 10 sampai 15 orang yang sesuai dengan kriteria atau umur sesuai. Sebenarnya ada banyak yang penderita hipertensi, namun yang bersedia untuk saya jadikan responden hanya 10 sampai 15 orang. Yang ketiga ada desain penelitian. Desain penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini dapat menarik suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi tertentu dari masyarakat yang menjadi populasi dalam penelitian saya ini. Yang keempat adalah definisi operasional. Hipertensi merupakan penyakit degeneratif yang munculnya tidak disadari. Faktor penyebab hipertensi dapat terjadi karena keturunan, umur, pola makan yang salah, aktivitas fisik yang kurang, gaya hidup, dan pikiran atau stres. Hipertensi juga merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada masyarakat di dunia. Penyakit ini disebut juga dengan the silent killer. Prevalensi hipertensi telah mencapai angka 31,7% dari semua penduduk. Peningkatan ini diakibatkan perubahan gaya hidup yang salah satunya adalah merokok. Yang kelima ada instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian saya ini adalah kuesioner, di mana kuesioner perlu untuk mendapatkan data responden seperti usia, pekerjaan, kebiasaan makan, aktivitas fisik, atau kebiasaan merokok. Penelitian ini juga memerlukan alat bantu seperti timbangan badan dan mikrotoys, di mana ini digunakan untuk mengetahui berat badan dan tinggi badan responden. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan penelitian ini adalah data primer, karena data primer dapat didapatkan berdasarkan hasil wawancara secara langsung terhadap responden, yaitu masyarakat di Desa Ekbotik, yang mana informasi tentang kebiasaan makan, kebiasaan olahraga, seperti berat badan dan tinggi badan yang diambil secara langsung. Yang keenam adalah teknik analisis data. Yang pertama analisis data univariat. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan presentasi dan setiap variabel, baik variabel dependen maupun variabel independen. Yang kedua analisis data bivariat. Analisis bivariat ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Data penelitian merupakan data kategorik, sehingga menggunakan uji statistik merupakan uji chi-square untuk mengetahui hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara statistik. Yang ketujuh ada hipotesis statistik. Yang pertama ada H0, tidak ada pengaruh pemberian jus wortel terhadap kejadian hipertensi pada masyarakat usia 25-50 tahun di Desa Ekbotik, Sumatera Utara. Satunya terdapat pengaruh pemberian jus wortel terhadap kejadian hipertensi pada masyarakat usia 25-50 tahun di Desa Ekbotik, Sumatera Utara. Selanjutnya tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan penyakit hipertensi pada orang dewasa di Desa Ekbotik, Sumatera Utara. Selanjutnya terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan penyakit hipertensi pada orang dewasa di Desa Ekbotik, Sumatera Utara. Sekian hasil presentasi saya. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk bab 1 sampai bab 3. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya persilahkan. Apakah ada teman-teman atau mungkin hanya ingin memberikan saran atau kritik untuk perbaikan ke depannya? Baik, kepada Saudari Nurul, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Septi yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini kan judulnya pengaruh pemberian jus wortel terhadap penderita hipertensi. Nah, bisa ke bawah.
pada itu sampel sampel nah populasi dan sampel ini, kan yang berusia populasinya 25-50 tahun. Nah, sampel ini 10-15 ini sudah dihitung melalui perhitungan ilmiah atau belum? Lalu, kenapa cuma 10-15? Apakah populasi di, daerah tersebut, sangat sedikit, makanya, mengambil 10-15? Makanya kan kita membutuhkan perhitungan ilmiah yang jelas seperti teman-teman kita sebelumnya yang sudah presentasi. Lalu untuk desain penelitian ke bawah. Nah, desain penelitian ini belum cukup jelas bagi saya pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif ini bukannya dia tidak menggunakan angka ya, dia menggunakan data kan, maksudnya kayak dia bersifat kalimat kan hasilnya nanti. Soalnya kan penelitiannya dari SEPTI sendiri ini kan adalah pengaruh. Kalau pengaruh berarti kan ada angka, ada pokoknya ada angka, berarti kan kalau kayak penelitian saya kuantitatif, dia ada post-test dan pre-test. Nah, kita kan mengukur nih, berarti kan SEPTI sendiri mengukur tekanan darah orang itu kan sebelum dilakukan pengaruh ataupun saat dilakukan pengaruh dan sesudahnya dilakukan pemeriksaan tekanan darah kan. Nah, kenapa menggunakan pendekatan kualitatif? Itu sih. Terus ada definisi operasional. Di sini kan definisi operasional itu berdasarkan variabel-variabel dari judul yang SEPTI sendiri kan. Di sini cuma satu nih definisi operasionalnya, yaitu hipertensi. Kalau kuartalnya berapa, dosisnya berapa, nggak ada dijelaskan di definisi operasional itu. Itu sih. Maaf sebelumnya, apakah pertanyaannya boleh diketikkan? Tadi ada yang terputus, Kak. Sembari Saudari Nurul mengetik pertanyaannya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Atau memberikan saran dan kritikan? Baik kepada Saudari Dewi Septi. Baik, terima kasih Septi. Yang pertama saya ingin menambahkan masukan dari Nurul mengenai definisi operasional. Menurut saya di definisi operasional itu ada lebih baiknya kalau dia itu dicantumkan hanya pengertian dari variabel yang diteliti oleh SEPTI, misalnya itu hipertensi, lalu dijelaskan pengertiannya. Kemudian jika variabel yang diukur itu ada usia, rentang usia yang digunakan itu berapa. Kalau misalnya variabel yang diukur itu ada pekerjaan yang diteliti itu misalnya pekerjaan yang bagaimana gitu. Jadi dia tidak menjelaskan faktor penyebabnya, kemudian penjelasan dari hipertensi itu apa, seperti di PPT yang SEPTI buat itu, SEPTI menjelaskan secara keseluruhan seperti faktor penyebab, merupakan salah satu penyebab kematian. Jadi menurut saya itu kalau di definisi operasional itu dia sebaiknya itu dilakukan per variabel lalu pengertiannya saja begitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu mengenai kriteria pemilihan responden yang SEPTI gunakan itu, apakah jenis tekanan darahnya itu kan hipertensi ada 3. Apakah SEPTI memiliki kriteria tertentu apakah tekanan darahnya itu pada stage 1 atau stage 2, stage 3 atau mungkin pada prahipertensi begitu. Bagaimana ya SEPTI? Terima kasih. Di sini saya akan mencoba pertanyaan pertama dari Saudari Nurul dulu yang mana kenapa sampelnya tidak menggunakan perhitungan ilmiah. Mungkin ini suatu kesalahan saya atau mungkin saya tidak membuat mungkin ini bisa menjadi sebuah pelajaran atau untuk kedepannya agar saya membuatnya untuk laporan proposal yang akan datang. Dan tadi Nurul juga bertanya kenapa berkisar 10-15 orang. Sebenarnya banyak di kampung saya yang menderita hipertensi. Namun saya tanya apakah bersedia menjadi responden saya, mereka bilang
mereka tidak mau seperti itu. Seperti Lenia Gersang, yang mana apakah saya memiliki kriteria tersendiri terhadap pemilihan sampel. Di sini kan dengan tekanan darah yang digunakan itu rentan berapa. Kriterianya itu tidak terlalu memilih kriteria, namun untuk tekan rentannya itu biasanya di sini untuk tekanan darah itu dianggap hipertensi, yaitu berkisar yang rentan yang saya gunakan itu yaitu 160 mmHg. Di sini tensi seperti itu sudah termasuk hipertensi karena kadang apa namanya tekanan darah seperti itu kadang warga di sini sudah merasa pusing seperti itu, Dewi. Baik, Septi, berarti Septi memilih hipertensi stage berapa ya? Untuk tekanan darah 160 mmHg itu termasuk stage 2, Dewi. Baik, Septi, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul. Mengapa desain penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif? Di sini saya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di kampung saya, yaitu pendekatan kualitatif melalui tentang kondisi dari masyarakat tersebut. Sebelum itu saya akan mencoba menjawab dari definisi operasional kurang menurut Nurul disesuaikan dengan variabel dalam judul. Mungkin ini adalah kesalahan saya akan memperbaiki untuk ke depannya. Baik, mungkin untuk pertanyaan Nurul di bagian desain penelitian menggunakan kualitatif ini saya masih kurang mengerti. Jadi saya menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan yang menarik ciri atau gambaran dari tentang kondisi koresponden saya, seperti itu, Nurul. Baik, terima kasih pada Saudara Septi. Nah, di sini untuk definisi operasional dan sampelnya baik, saya sudah mengerti. Dan untuk desain penelitiannya di sini kalau bisa saya beri saran, kan di sini adalah pengaruh. Kalau pengaruh kan berarti dia melakukan eksperimental nih. Septi kasih disordernya, diukurlah tekanan darahnya. Berarti kan ada angka di sana gitu. Berarti kan dia menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatifnya ini mungkin lebih tepatnya ke eksperimental gitu. Yang ada dosisnya berapa. Jadi itu sih saran saya. Mungkin dicoba dicari lagi referensi yang mirip dengan penelitian Septi ini. Baik, Nurul, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin memberikan saran atau kritikan. Baik, jika sudah tidak ada, saya tutup presentasi saya. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.